Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abadi, Wakil Kepala Sekolah, Pak Maulana, staf urusan kemuridan dan pembina OSIS, Bapak-bapak jajaran para staf urusan, Bapak Ibu guru, Pak Sani Alimin khususnya yang menjadi panitia inti dari kegiatan debat, anak-anak jajaran pengurus OSIS dan MPK, dan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Islam Belajar 12 Rawamangun. Seorang pemimpin itu, saya bekali buat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Itu ada berapa paslon itu, Pak Son? Ada dua, Pak. Ada dua paslon. Dan ini yang tampil di layar ini. Iya, ini yang ditampilkan, Pak. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi dalam maqasidus syariah, dalam tujuan bernegara. Negara itu kan sebuah organisasi juga. Dalam skala besar, tujuan bernegara. Dalam skala sederhana, tujuan berorganisasi. Yang lebih simpel, tujuan sebuah perkumpulan. Itu bisa tercapai apabila satu prinsip dipegang. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Seorang pemimpin yang baik, semua kebijakan yang diambilnya selalu merujuk kepada konstituen atau apa istilahnya, rakyat yang dipimpinnya, warga yang ada di dalam binaannya. Seorang ketua OSIS, seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu kalau membuat program itu berdasarkan maslahat ra'iyah. Ra'iyah itu bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi rakyat. Dimanapun itu, seorang kepala sekolah, seorang wali kelas, seorang ketua OSIS, seorang staf urusan, Pak RT, Pak RW, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Presiden. Semua kebijakan yang diambil itu untuk kepentingan rakyat atau warga yang dipimpin. Itu tujuan berorganisasi, itu tujuan bernegara, itu tujuan sebuah perkumpulan. Bahkan itu tujuan bersyariat. Maka dilihat dari kaidah itu, Indonesia ini sudah negara yang bersyariah pada dasarnya. Toleransi itu bagian dari syariah kan, lakum dinukum waliyadin. Jadi penerimaan terhadap perbedaan dan keragaman itu syariat. Nah, nanti di antara kamu yang jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, program kamu itu untuk kemaslahatan anak Al-Azhar. Baru itu jadi batu loncatan mulia, kamu jadi pemimpin besar yang dimiliki Republik ini. Program-program yang kamu garang itu program yang membawa alma mater kamu, membawa gerbong kamu kepada lebih baik. Maka harus bersikap seorang pemimpin itu. Harus bersikap. Memang iklim Indonesia itu tidak cocok kalau demokratis murni itu nggak cocok di Indonesia itu. Kita ini orang timur yang apa-apa ewu pakai ewu, maka kolektif, kolegial, tapi demokratis juga. Dengar apa maunya, gitu. Perjuangkan sebagai sebuah program. Pak Ali melihat itu banyak tumbuh itu di para staf urusan itu. Guru-guru kami yang jadi staf urusan itu sudah menerapkan itu. Kolektif, kolegial, dan demokratis. Paternalistik mungkin positif. Jadi kebapaan gitu, mengayomi kebapaan. Tapi tipe kepemimpinan begitu kan tidak sukses untuk sebuah kaderisasi sebetulnya.
Jadi saya berpesan kepada dua paslon ini, di saat nanti satu paslon unggul, maka paslon satunya harus bangkit lebih dulu mengucapkan selamat. Itu demokrasi paling mahal yang harusnya ditunjukkan oleh bangsa ini. Gitu. Paling mahal. Jadi suatu saat saya ngomong apa adanya, saya jujur, ini berkali-kali di ruang guru saya sampaikan. Ketika ada pemilu kemarin, pemilihan Pilpres kemarin, itu saya memilih pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Itu pasangan saya itu. Saya pilih beliau itu. Dan santri-santri saya itu jamaah saya sebar untuk jadi saksi. Kita berjuang supaya Pak Prabowo jadi presiden. Akhirnya Pilpres berjalan, lancar, aman. Keluarlah Pak Jokowi sebagai presiden dengan sah, dilantik berdasarkan konstitusi. Maka detik itu pesta ini selesai. Dan Pak Jokowi presiden saya. Siapapun yang mengancam keselamatan presiden saya, dia harus berhadapan dengan saya. Saya harus melindungi presiden saya sebagai lambang negara dengan tumpah darah saya. Tahun depan, nanti Pak Jokowi maju lagi, ada calon, saya punya hak untuk memilih. Apakah Pak Jokowi atau yang lainnya. Tapi itulah demokrasi. Begitu. Nggak boleh ngotot demokrasi itu. Saya pernah jadi staf urusan keagamaan di Al-Azhar Mangun. Datang guru baru namanya Muhammad Mukhlis. Posisi saya langsung digantikan. Baru setahun langsung digantikan. Karena saya S1, Pak Mukhlis S2. Dan keilmuan beliau lebih banyak. Maka ketika beliau menggantikan, saya belum kenal dan belum akrab. Tapi dia memang titipan dari pusat. Hanya beliau jadi staf urusan keagamaan. Saya orang pertama yang datang ke mejanya, mengucapkan selamat, dan siangnya kita makan bareng dan saya yang bayar. Demokrasi itu memang harus belajar. Berbesar hati itu harus belajar. Pernah kepala sekolah sebelumnya, saya jadi wali kelas digantikan di tengah jalan. Hanya karena ada ujian nasional, saya tidak masuk. Karena saya ada pilihan urusan keluarga. Diberhentikan saya jadi wali kelas di tengah jalan. Saya tidak boleh dendam, dan guru dan kepala sekolah itu sekarang jadi orang besar di Al-Azhar. Itu. Jadi kamu nggak akan bisa jadi pemimpin yang baik kalau kamu jadi rakyat tidak baik. Gitu. Saya kemarin karena menerobos lampu merah. Saya sempat cerita sama staf urusan keagamaan itu dengan Pak Mulyadi. Saya pulang ada surat dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Saya lihat, ada teguran, tilang, terobos lampu merah. Jadi di lampu merah Pramuka itu posisi mobil saya pagi jam 6 kurang itu agak cepat itu. Nah, lampunya kuning. Lah saya bingung kalau saya ngerem, saya takut yang di belakang kan. Begitu saya bablas, tek di garis itu merah. Dari mana saya tahu? Karena pihak Ditlantas Polda itu mengirimkan link untuk saya bisa melihat, diverifikasi. Pak Ali bener nggak Bapak melanggar ini, kendaraan Bapak bukan? Saya lihat semua, saya teliti, saya lihat lampu merahnya juga terekam. Ya saya akui, iya Pak itu saya. Ini kendaraan saya, ini SIM saya, ini KTP saya, semua saya foto, saya kirim. Dan saya mengakui itu sebuah kesalahan. Dan saya disidang kemarin dan blokirnya sudah dibuka. Itulah kita bernegara. Itulah kita berorganisasi gitu. Saya pinter, saya S1, nilai saya juga bagus. Kalau saya mau berdebat dengan polisi bisa menang, bisa kalah. Tapi itu tidak saya lakukan. Itu ya nak ya. Jadi terlalu tinggi mungkin pesan saya, tetapi belajarlah dari hal-hal kecil supaya kamu jadi orang besar. Bagaimana kalau kamu bisa mengurus hal-hal besar, kalau hal-hal kecil aja kamu nggak bisa. Gitu. Jadi era kompetisi sudah selesai. Yang ada sekarang era kolaborasi. Gitu. Saya posisikan betul para staf urusan itu nanti jadi orang-orang besar yang dimiliki Al-Azhar. Nanti Pak Wakil naik, beliau kemudian naik. Itu orang-orang yang nggak pernah minta jadi kepala sekolah, jadi wakil. Tapi kalau surat-surat amanah itu datang, mereka siap. Nah kamu calon ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS, yang paling mahal dari kamu itu mau, berani, dan maju. Itu yang paling mahal sebetulnya.
menang tidak menang, dulu itu Gugus Aryo Suwandito bersaing dengan Kausar perempuan, bersaing juga dengan Rahmatri Saputra Mandai anak basket, bertiga. Wah, itu ramai sekali pemilihan OSIS. Saya waktu itu masih jadi guru, ramai sekali. Sampai saya pembina PMR, anak-anak PMR tanya saya, Pak, ini suaranya PMR kemana ya? Karena Gugus anak PMR, sementara Rahardi Ulinuha juga anak PMR. Kamu tahu, begitu pemilihan ada namanya PPG. PPG itu Partai Pencipta Gugus. Nah, itu PPG itu didengungkan oleh masing-masing perwakilan, hanya Gugus menang mutlak. Begitu diumumkan menang, kamu punya kakak yang sekolah di NUS, National University of Singapore, namanya Rahardi Ulinuha, beasiswa S1, S2, S3, jurusan ekonomi di sana. Sekarang jadi tim ahli penasihat, anggota tim ahli penasihat ekonomi Bapak Presiden. Ketika dia tidak terpilih, karena angkanya tidak banyak, dan pendukung Gugus itu tumpah ruah di masjid, di aula, maka Rahardi Ulinuha ngambil mic. Apa kata dia? Teman-teman semua tenang. Semua tenang gitu. Kita sudah punya ketua OSIS baru. Tolong semua pendukung saya berubah menjadi pendukungnya Gugus. Dia SMP itu udah bisa kayak begitu. Maka saya menandai, anak ini akan jadi orang besar suatu saat. Kalau dia tidak jadi orang besar, takdir itu keliru. Ternyata benar. Dia jadi orang besar. Dan Gugus Aryo Suwandito itu yang sekarang aktif di Masjid Cut Nyak dia ngambil mic, diminta pidato ketika dia terpilih, dia bilang apa? Teman-teman semua program Rahardi Ulinuha, semua program Kausar dan Rahmatri Saputra Mandai akan menjadi program utama saya. Itu dua-duanya kader Al-Azhar yang mempelajari bahwa demokrasi itu harus dimulai dari SMP. Gitu ya, Naya. Jadi kalau Bapak terlalu banyak menyampaikan, petik apa yang bisa kamu bawa. Belajarlah demokrasi. Kamu punya guru PKN itu, kamu punya Pak Muhyiddin, kamu punya Pak Soni, orang-orang yang sangat mumpuni belajar bagaimana mendidik kamu bisa menjadi orang yang bisa jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mau mendengar, menjadi seorang komunikator yang baik, tapi juga jadi seorang komunikan yang baik. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung menemani anak-anak kita, calon orang-orang besar. Saya sangat bersyukur perdebatannya, walaupun saya masuk terlambat. Saya baru pulang dari Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar karena tes murid baru itu berlangsung bulan Januari nanti. Tapi karena yang daftar di Al-Azhar ini banyak sekali dan membludak, sementara kita ini tesnya kan akan online. Maka saya mengajukan surat permohonan percepatan tes PMB. Jadi kita tes PMB besok pada hari Sabtu. Supaya tidak terlalu banyak, nanti Zoom meetingnya ribet kalau kebanyakan. Nah, ini semua kan karena karya Bapak Ibu guru yang luar biasa dalam mengajar dan murid-murid luar biasa seperti kalian. Saya rasa itu, tetap jaga kesehatan. Waktu tidak pernah salah dan ilmu akan membimbing. Waktu yang kamu manfaatkan dengan baik, ilmu yang pelajari akan menuntun dan menghantarkan kamu jadi orang-orang besar yang dimiliki oleh keluargamu dan jadi orang besar yang dimiliki oleh bangsa ini. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.